Baik, untuk selanjutnya inilah dia kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor undi 30. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Nusantara, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya adalah Igede Dimas Wicaksana. Saya sekolah di SD Negeri 1 Paket Agung. Kali ini saya akan mencoba bercerita tentang kisah yang mungkin kita semua pasti tahu. Ayo dengarkan ceritaku yang berjudul Selat Bali. Alkisah di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang Brahmana baik, kuat, dan sakti yang bernama Empu Sidimantra. Sang Yang Widya atau Betara Guru menghadiahkan Empu Sidimantra harta dan istri yang sangat cantik. Setelah beberapa tahun menikah, Empu Sidimantra dan istrinya dikaruniai seorang anak dan diberi nama Manik Angkeran. Selama masa pertumbuhannya, Manik Angkeran selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Serta apapun yang ia inginkan pasti selalu diwujudkan. Sampai akhirnya Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan pandai. Namun, ada satu perilaku yang tumbuh dan tidak mencerminkan sikap ayahnya, yakni Manik Angkeran suka berjudi. Manik Angkeran selalu saja kalah saat berjudi, sehingga ia pun dipaksa untuk menempatkan barang-barang orang tuanya sebagai taruhan. Pria muda itu juga tidak malu mengambil pinjaman ke sana kemari. Pada suatu hari, temanku, kamu kalah lagi. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Dalam hati dan pikirannya, ia berkata, aku kalah lagi. Sedangkan semua yang kumiliki sudah habis kupertaruhkan. Bagaimana ya? Ya, aku akan meminjam lagi. Semoga kali ini aku bisa menang dan bisa membayar semua hutangku. Temanku, aku boleh minjam lagi nggak? Harta orang tuaku banyak. Aku pasti bisa membayarnya. Baiklah, akan kuberikan. Tapi jika kau tidak bisa membayar hutangmu, maka nyawamu jadi taruhannya. Ya, aku terima. Ayo kita lanjutkan permainannya. Setiap permainan demi permainan, Manik Angkeran selalu saja kalah. Hingga ia pun pulang berlari tergesa-gesa menuju kerajaan. Ibu, ayah, tolong aku dikejar-kejar orang. Dengan perasaan cemas, ibu menjawab. Ada apa anakku? Kenapa engkau berlari tergesa-gesa? Ibu, tolong aku dikejar-kejar orang. Pasti kamu kalah berjudi lagi ya? Iya ayah, maafkan aku. Maafkan aku ayah, tolong bantu aku. Jika aku tidak bisa melunasi hutangku, maka aku akan dibunuh. Baiklah, ayah akan menyetujuinya. Sekarang kamu pergi ke dalam. Pada malam harinya, Empu Sidimantra berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah berdoa, Empu Sidimantra mendengar bisikan yang jelas dan nyaring yang terdengar di telinganya. Wahai Sidimantra, pergilah engkau ke kawah Gunung Agung. Di sana ada harta karun yang dijaga oleh seekor naga yang bernama Naga Besuki. Mintalah naga itu untuk memberikan sebagian hartanya untuk melunasi hutang anakmu. Demikian suara bisikan tersebut. Keesokan harinya, Empu Sidimantra pergi menuju kawah Gunung Agung. Sesampainya di sana, Empu Sidimantra duduk bersila sambil membunyikan genta yang dibawanya. Saktinya seraya, mulutnya komat kamit menyebutkan nama Besuki. Tiba-tiba, kau Empu Sidimantra.
Aku adalah Empu Sidimantra dari tanah Jambu Dwiba. Kedatanganku kemari ingin meminta bantuanmu. Apa yang bisa aku bantu? Anakku terlilit hutang hingga aku tidak bisa membayarnya. Apakah engkau bisa memberikan sebagian hartamu untuk melunasi hutang anakku? Baiklah, akan kuberikan. Tapi engkau harus selalu menasehati anakmu agar selesai berjudi. Baik, Naga Basuki, terima kasih atas bantuanmu. Naga Basuki pun menggeliatkan tubuhnya ke tanah hingga mengeluarkan emas dan intan berlian yang sangat banyak. Hei Empu Sidimantra, bawalah emas dan intan ini lalu berikan kepada anakmu. Semoga bisa melunasi semua hutang anakku. Terima kasih Naga Basuki, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah itu, Empu Sidimantra kembali pulang ke rumahnya. Anakku, anakku, ayah membawakanmu emas dan intan berlian. Terima kasih ayah, terima kasih. Anakku, bawalah emas dan intan ini untuk membayar semua hutang-hutangmu. Tapi ingat, engkau tidak boleh lagi belajar berjudi. Ingat itu. Baik ayah, terima kasih. Dengan perasaan senang dan gembira, Manik Angkeran pergi ke tempat berjudi untuk membayar semua hutangnya. Tetapi, karena Manik Angkeran melihat emas dan harta yang masih begitu banyak, Manik Angkeran tergiur untuk bermain judi lagi. Tetapi, apalah nasib, Manik Angkeran selalu saja kalah, hingga ia kembali terlilit hutang. Ia pun pulang ke rumah dengan wajah yang lesu. Ayah, ayah, aku sudah membayar semua hutangku. Baiklah kalau begitu, bagus. Tapi, kenapa wajahmu begitu lesu? Maafkan aku ayah, aku tadi bermain judi lagi. Apa katamu? Dasar anak keras kepala, susah sekali dibilang. Maafkan aku ayah, tolong bantu aku. Kali ini ayah tidak akan mempandumu. Dengan perasaan bingung dan cemas, Manik Angkeran sedih dan meratapi nasibnya. Tetapi Manik Angkeran nekat untuk mencuri genta ayahnya, lalu pergi ke kawah Gunung Agung. Sesampainya di kawah Gunung Agung, Manik Angkeran duduk bersila sambil membunyikan gentanya. Tetapi Manik Angkeran merasa bingung. Apa yang harus ia lakukan? Apa mantra yang harus ia baca? Manik Angkeran hanya menggetar-getarkan genta yang dibawanya. Tiba-tiba, hei kau anak muda, siapakah engkau? Mengapa engkau berani memanggilku dengan genta tersebut tanpa membacakan mantra? Ampun naga, jangan memangsaku, jangan memangsaku. Aku adalah Manik Angkeran, putra dari Empu Sidimantra. Kedatanganku kemari ingin meminta bantuanmu untuk melunasi semua hutang-hutangku. Baiklah, aku akan memberikanmu harta. Tapi ingat, engkau harus merubah perilakumu. Baik naga, terima kasih. Saat Naga Basuki ingin menggeliatkan tubuhnya, Manik Angkeran melihat ekor Naga Basuki yang begitu besar yang berisi berlian dan emas. Manik Angkeran pun tergiur untuk memotong ekor Naga Basuki. Ia pun mengunuskan kerisnya lalu memotong ekor Naga Basuki. Manik Angkeran pun berlari tergesa-gesa membawa emas dan intan berlian. Naga Basuki meronta-ronta kesakitan. Naga Basuki pun mengikuti jejak Manik Angkeran. Tetapi karena Manik Angkeran sudah lebih dahulu, Naga Basuki hanya menemui jejak telapak kakinya. Di sana, dengan kesaktian Naga Basuki pun menyemburkan dan membakar jejak telapak kakinya. Saat Manik Angkeran sedang berlari, kakinya tiba-tiba merasa panas hingga tubuhnya terbakar menjadi abu. Di kerajaan, Empu Sidimantra dan istrinya merasa gelisah. Di manakah keberadaan anaknya? Dengan satu kesimpulan, Empu Sidimantra mengetahui kemana perginya anaknya. Anaknya pergi ke kawah Gunung Agung.
karena genta miliknya dan anaknya hilang secara bersamaan. Keesokan harinya, Empu Sidimantra pergi ke kawah Gunung Agung. Setelah sampai di sana, Empu Sidimantra hanya melihat naga besuki di luar sarangnya yang sedang gelisah. Wahai naga besuki, apakah engkau pernah melihat anakku? Hei engkau Empu Sidimantra, anakmu kemarin kemari meminta bantuanku. Terus kemana dia sekarang? Engkau tidak usah lagi mencari anakmu. Aku sudah membakarnya hingga binasa. Betapa terkejutnya hati Empu Sidimantra mendengar berita buruk itu. Lalu kemana perginya? Tolong kembalikan anakku. Itu adalah putra semata wayangku. Tolong dikembalikan naga besuki. Baiklah, akan ku kembalikan anakmu. Tetapi dengan satu syarat. Engkau harus mengembalikan ekorku seperti semula. Empu Sidimantra pun menyanggupi dan pergi mencari anaknya ke hutan. Dengan kesaktiannya, naga besuki pun berhasil menghidupkan kembali Manik Angkeran. Lalu Empu Sidimantra mencari Manik Angkeran lalu kembali ke kawah Gunung Agung untuk menemui dan mengembalikan ekor naga besuki. Setelah itu, dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra berhasil mengembalikan ekor naga besuki. Tetapi dengan satu hukuman, Manik Angkeran harus tetap tinggal di daerah sekitar kawah Gunung Agung. Manik Angkeran berjanji agar tidak mengulangi perbuatannya. Empu Sidimantra pun berjalan menuju kerajaan Daha. Setelah sampai ia di sana, dengan kesaktiannya, Empu Sidimantra menorehkan tongkat saktinya ke tanah. Hingga tak lama kemudian bekas torehan itu menjadi lebar hingga digenangi air laut. Lambat laun, tempat tersebut menjadi sebuah selat yang dikenal sebagai Selat Bali. Nah, teman-teman semuanya, bagus gak ceritanya? Nah, sekarang apa nih hikmah yang bisa diambil dari cerita ini? Ya, benar. Karena keserakahan mengingatkan kita untuk tidak dan menghindari perilaku buruk yang akan berdampak pada diri kita sendiri dan orang lain. Nah, yang terpenting juga, hikmah dari cerita ini adalah perjuangan orang tua dalam mendidik anak, perjuangan dalam membesarkan, dan perjuangan dalam memberikan ilmu pengetahuan agar anak menjadi lebih mandiri yang lebih baik. Nah, kita sebagai anak-anak sudah sepatutnya menghargai jasa perjuangan tersebut. Ayo, dengan cara apa? Ya, benar. Dengan cara berbuat baik dan selalu mengikuti nasihat orang tua. Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonews.com pada Minggu 18 April 2021 oleh Miftahul Cusna dengan judul Kisah Empu Sidimantra, Selat Bali, dan Naga Besuki. Nah teman-teman, segitu dulu ya cerita dari aku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah atas penampilan dari yang sangat spektakuler dari peserta dengan nomor undi 30. Oke, yang ditunggu-tunggu, kira-kira siapa yang akan menjadi juara satu pada perlombaan hari ini? Nomor berapa kira-kira? Juara satu dengan total nilai 844 diraih oleh nomor undi berapa kira-kira?